Oke, tinggal jualan. Secara nggak Acara langsung aku tuh selanjutnya belajar, Teras UMKM gimana sih bersama cara make up Perumpak yang bener RRI dari Palembang. kepentingan aku tersebut, Kak. Masih bersama kami di Teras UMKM Perumpak RRI Palembang. Baik dulur, kita sudah masuki acara kita Teras UMKM yang hari ini kedatangan tamu Cik Rasid, Triansyah. Wow, nama beliau ini Triansyah sebagai owner Gending Advertising. Oke. Tema yang Cik Rasid ambil ke di hari ini di acara lokak kita Teras UMKM ini yaitu promosi kreatif di tengah persaingan bisnis. Wow. Pak Yu, kita sapa dulu dengan Cik Rian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Rian. Apa kabar Cik Rian hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Wah. Cik Rasid. Oke, Cik Rian ini sebagai owner Gending Advertising ya? Iya. Oke. Advertising dan percetakan. Oh, percetakan. Beda Cik Rian, advertising dengan percetakan itu ya? Beda dia. Oh, beda ya. Iya. Kalau advertising apa Cik Rian? Lebih ke merek-merek sama ini apa untuk merek-merek gedung, toko-toko gitu. Kalau percetakan itu Ke kertas dia banyak. ke kertas, termasuk Kertas, yang plastik. spanduk dan banner itu Cik Rian? Kalau spanduk banner tuh banyak ke advertising sebenarnya. Advertising itu lebih ke advertisingnya Iya. Kalau yang pencetak tadi di kertasnya Cik Kertas, Rian iya. Oke. Kalau kita boleh tahu Cik Rian, mungkin Cik Rian bisa nginjak informasi dulu apa sih kok bisa namanya advertisingnya Gending? Mungkin bisa cerita ke Cik Rian? Ya karena kita kan putra daerah Sumatera Selatan gitu. Coba dekat Cik Rian, dekat itu Cik Rian. Iya. Oke, siap. Karena kita kan putra daerah Sumatera Selatan, jadi ke bawa ke Sumatera Selatan lah, jadi gending kan. Gending kan tari khas Sumatera Selatan gitu. Makanya dipilihlah apa namanya Gending itu Iya. Oke, siap. Oke, sudah berapa lama Cik Rian bergelut di advertising ini? Kita mulai mendirikan gending ini dari tanggal 5 November 2006 gitu. Hampir 20 tahun. sudah. Hampir 20 tahun Iya. Tapi Cik Rian aku Cik Rian pengen tahu ngulik-ngulik kilas balik dari Cik Rian sebelumnya Iya. 2026 berarti sudah hampir 20 tahun Cik Rian Iya. Tapi sebelumnya Cik Rian, sebelum Cik Rian mendirikan Gending Advertising ini, apakah Cik Rian itu sebelumnya sudah jadi pegawai dulu apa cak mano Cik Rian? Ya kita pegawai dulu sih di advertising sama di percetakan. Sekitar 10 tahun, jadi habis dari itu langsung mendirikan ini. Baru buka Gending. DP Cik itu Iya. Oh, jadi ibaratnya tidak ujuk-ujuk Cik Iwan Cik Rian Enggak, kita sekolah di ini juga, jurusan ini. Oh. Jurusan desain grafis. Iya. Sekolahnya SMK masuk Cik Rian Iya, SMK Negeri 7. Kalau sekarang. Di Palembang ini? Iya. Oh. Kalau dulu SMSR. SMR. SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Yang di daerah Lama Banget bukan Cik Rian? Iya, di Jalan Maya Ruslan itu. Maya Ruslan. Iya Maya Ruslan. Sekarang SMK berapa Cik Rian? SMK 7 Negeri 7. SMK 7. Kalau zaman dulu itu SMR namanya ya? SMSR. SMSR. Iya, Sekolah Menengah Seni Rupa itu. Cak itu Berarti dulu tuh cuma seni rupa aja Cik Rian sekolah itu Ya ada desain grafis, ada kerajinan kayu. Iya, ada patung gitu. Mencakup dia. Tapi mas aku di seni rupa aja tapi mas aku Iya. Bukan sekarang kan Cik Rian setahu aku deh yang SMK 7 kan? Iya. Kan ada yang untuk masak-masak sekarang nih Iya, teknik ada dia. Nah, kan lah berkembang masa aku tidak ada cuman seni rupa aja kan? Iya, dicampur sekarang. Iya. Jadi background sekolah SMK-nya sekolah seni rupa Cik Rian Iya. Terus itu lanjut ke kuliahnya udah Cik Rian. Enggak gitu. Di kuliahnya beda lagi. Beda lagi di bahasa Inggris gitu. Berarti ini tidak nyambung Cik Rian Kalau secara masa aku cara skill keahlian seni rupa Cik Rian yang sebelumnya dengan jenjang pendidikan selanjutnya tidak terlalu connect berarti Cik Rian Ya, nyambung-nyambung dikit lah untuk kita desain-desain grafis di komputer itu kan banyak bahasa Inggris. Banyak itu. istilah bahasa Inggris Cik Iya. Rian Oh iya. Oke, siap. Jadi dimulai dari pegawai dulu Cik Rian dari Iya. pegawai
lah hampir 10 tahun Cerian ya. Iya, iya. Setelah memiliki skill, lah sudah punya kemampuan, lah sudah percaya diri kalau Cerian ya, baru berinisiatif untuk buka dewe, nah itu Cerian ya. Iya. Kisah benar itu Cerian ya. Iya, benar, benar. Bos ya. Cek asik. Oke, dulu Cerian kalau boleh tahu Cerian di awal-awal buka dulu Cerian, cak mana prosesnya Cerian? Mungkin bisa diceritakan Cerian? Ya kita waktu di awal dulu sih pakai prinsip 6-6 gitu. Apa Ya, itu? Apa aja? jadi 6 pagi, 6 sore. Jadi kita mesti mengunjungi konsumen itu pagi 6 6 pagi. konsumen ya. Habis siang itu 6 lagi gitu. Rutin itu tiap hari gitu. Kadang lebih kadang. Tidak maksud kalau Cak Rasid nangkapnya buka jam 6 tutup jam 6 apa cak mana Cerian maksudnya? Bukan, Bukan. Kita mesti target kita paling minimal pagi itu 6 konsumen nemui gitu. Oh, yang ditemuin tiap hari itu minimal Iya. 6 konsumen. Ya, 6 pagi, 6 sore. 6 sore. Kadang lebih kalau pasar kan door to door kan gitu. Tiap-tiap ruko kita masukin gitu. Oh, Kadang jadi lebih. jadi minimal kalau dijumlahkan berarti 12 konsumen Cak Rian ya tiap Ya, hari. minimal itu. Itu dulu Cak Rian, kalau boleh tahu dulu Cak Rian langsung dewean atau langsung ngerekrut karyawan Cak Rian? Kalau ini sendirian sih dulu. Dulunya. Ya, marketing, kita marketing, desain, pokoknya A sampai Z gitu, kerjaan semua gitu. Mati. Oh, dulu ya owner, ya pekerjanya juga ya Cak Rian Iya. ya. Wah. Berarti Cak Rian ini multi talenta ada Enggak juga sih ini. maksudnya ya otomatis Cak Rian dalam segi marketingnya berarti Cak Rian kan dulunya Cak Rian dewe. Iya. Terus ngawe kenyo juga Cak Rian dewe kan. Iya. Jadi pacak galo jatuh Cak Rian. Tapi kira-kira Cak Rian waktu kuliah dulu kira-kira membantu tak Cak Rian ilmu dalam segi marketing ini Cak Rian? Ada tak terbantu tak kira-kira dari Terbantu lah dari ini. Karena tiap hari kan kita nemui orang, jadi kita nggak gugup lagi kalau ketemu itu. Jadi secara mental berarti Cak Riannya terbantu ya dari kuliah Iya. dulu ya. Setahu aku kan mungkin dulu kuliah di mana Cak Rian? Ini apa? STBA apa? Metodis. Oh, metodis. Oh. Ay, Cak Rian ini berarti bisa pinter ya bahasa Inggris. Oke Cak Rian, lanjut Cak Rian, sudah terbentuk itunya gending advertisingnya. Kemudian di perjalanan sampai saat ini mungkin bisa diceritakan Cak Rian itunya suka dukanya. Ya kadang ini pertama itu kita mengumpulkan konsumen sebanyak-banyaknya gitu. Nah, tahun kedua ketiga kita mulai seleksi gitu, yang mana yang konsumen yang susah bayar, yang itu ya, kita cut gitu. Memang ada evaluasi artinya Cak Rian ya. Di tahun ketiga tuh Cak Rian. Ya tahun ketiga kedua itu. Tahun Kita kedua dan mulai. ketiga. Jadi setelah klien kalian tuh terkumpul kata Cak Rian ya, Iya. lah sudah order anggap saya itu Iya. Cak Rian. Kaki diseleksi Cak Rian kira-kira yang ini agak seret Cak Rian ya. Cak itu Cak Rian kira-kira. Iya. Karena modal kita nggak berputar kan kalau konsumen seret itu. Kita cari yang lancar-lancar yang ini. Sampai tahun-tahun ini yang kayak itulah. Itu ya. Iya. Terus Cak Rian, kalau dulu di mana Cak Rian itunya tempat yang gending advertising jangan Di Citra gitu. di Citra dulunya. Citra sama sumber plastik ya. Oke. Nah, Cak Rian, sekarang ini Cak Rian perkembangan teknologi digital ini sekarang kan Iya. sangat pesat Cak Rian ya. Heeh. Dan menurut Cak Rian saya, kira-kira ada dampak positif negatif tak Cak Rian bagi advertising sendiri Cak Rian? Iya ada sih sekarang nih seluruh pencetakan sudah menggunakan mesin ya, bukan kayak manual kayak itu kan sekarang. Dan kedua kita pakai juga untuk desain tuh pakai AI jadi lebih cepat dia hitungannya. Kadang cuma desain itu cuma 3 menit kadang. Lebih cepat lebih bagus sekarang. Terus itu Cak Rian, dalam itu kan positifnya Cak Rian. Iya. Negatifnya ada dari Cak Rian? Ya persaingannya lebih ketat gitu, harganya lebih murah sekarang.
persaingan antar antar advertising atau persaingan cak mana Cerian? Seluruh ini, seluruh percetakan, advertising gitu lebih murah. Mm-mm. Ya kadang mereka sih juga murah-murah itu kadang main bahan-bahan KW2 gitu, KW2 KW3 gitu. Oh. Karena konsumen kan nggak ngerti kan itu. Uh-huh. Cuman pas dipakai itu ketahuan itu biasanya. Mm-mm. Kualitas barang tuh kan. Mm-mm. Contohnya seperti apa Cerian? Contohnya Cerian? Ya contohnya akrilik itu. Akrilik itu ada sampai KW3, KW4 itu. Oh, akrilik itu batu tuh Cerian? Apa? Bukan. Apa Cerian? Plastik dia. Plastik? Kayak itu nah itu. Oh, plastik. Oh, kayak yang merek RR ini ya? Iya. Itu plastik akrilik namanya ya? Iya. Uh-uh. Dia kalau yang KW itu dia lebih garing gitu, mudah retak gitu. Oh, kalau yang KW itu ya? Iya. KW berapa tuh Cerian? KW 4. Ya nggak tahu juga sih. Kadang kalau kita yang ini yang ngerti kan, mereka cepat getas gitu. Apalagi kalau untuk di outdoor kan, mudah cepat rusak dia biasanya. Kalau stiker dia mudah puyas gitu warnanya. Gitu. Kalau yang asli itu bisa bertahan sampai 10 tahun kurang lebih. Seperti itu Cerian? Iya. Berarti memang beda Cerian ya? Terus Ya. harganya juga Cerian? Yang lain lah kadang. Berapa kali lipat Cerian yang dibandingkan dengan yang ibaratnya yang bagus dengan yang KW kayak tadi Cerian? Bisa setengah harga sih kadang tuh. Bisa setengah harga. Iya. Tapi si konsumen atau calon konsumen ini dijelaskan oleh Iya. itu ya Cerian ya? Kadang kita kasih mau kualitas apa kuantitas gitu. Oh seperti itu. Iya. Jadi dikasih pilihan itu ya? Iya. Biar konsumen nggak kecewa kan, jadi tahu dia ini. Oh, kalau yang ini kekuatannya kayak ini, kalau yang bagus kekuatannya kayak ini. Dan kita jelasin kan. Jadi tergantung konsumennya Cerian ya? Iya. Kalau dia nak milih yang bagus, yo harganya cak itu. Iya. Kalau nak milih yang harganya murah meriah, ya kualitasnya cak 20, Iya. cak itu ya. Contoh aja Yasin kan, Yasin itu Surat Yasin maksudnya. Iya, surat Yasin. Buku-buku cak Yasin itu ya. Iya. itu kadang di online tuh ada harga 4.000, ada 4.500 gitu. Mereka tuh kadang ngurangi kualitasnya. Pertama ininya lebih tipis Lebih kan. tipis. Itu Iya. berarti Yasin baik, Yasin Iya. dengan doa selamat berarti. Isinya kadang di cover kan langsung. Maksudnya cak Rian? Digabung di cover. Oh. yang berduka, yang ini kan. Heeh. Misal depannya yang ini nama yang meninggal, belakangnya yang berduka gitu kan. Itu lebih murah, bisa 4.000, 4.500. Oh. Kalau yang agak mahalan tuh memang ada itu ada pakemnya misal aku tuh yang harus cak ini, dia Ya. pertama cak ini, kedua cak ini. Isinya lebih tebal. Isinya lebih tebal, covernya lebih tebal, lebih yang ini apa kualitas bagus. Kualitas bagus. Ya dikasih kuku-kuku, pokoknya lengkap lah. Kuku yang di itunya Yang kiri, di ujung-ujung yang itu. ujung-ujung itu ya. Ya. Dan ornamennya lebih lux lah lebih ini. Terus itu mungkin agak lebih lengkap isinya cak Rian ya. Ya. Bukan surat Yasin ya mas aku tuh. Ada tambahan lain Ya, mungkin cak Rian ya. Misalnya surat waqiah ini. Iya. Oke cak Rian. Kita lanjut cak Rian ya. Kalau sekarang ini kan di dunia medsos sangat berkembang pesat cak Rian ya. Iya. Kalau bagi dunia advertising sendiri Cak Rian kira-kira perkembangan medsos ini membantu atau cak mana Cak Rian Ya kira-kira? cukup membantu sih. Kalau dulu kan kita untuk ACC desain aja mau ketemu konsumen kan. Nah, datang ke tempat konsumen, ACC kadang bisa 3 sampai 4 kali, ini sekarang 5 kali kan baru ACC. Kalau sekarang sih langsung kirim aja desain gitu ke WA kan. WA kadang hitungan jam sudah ACC gitu. Oh ya. Kalau dulu maksud Cak Rian tuh galen apa hasil dari desain Cak Rian itu Ya, kita diantar cetak ke dicetak disampaikan secara manual Cak Rian. Iya. Ke konsumen kan. Nah, kalau sekarang kita melalui WA aja kan. Dikirim Cak Rian ya. Kirim. Ada perbaikan ini kadang sejam 2 jam lah ini untuk ACC gitu. Kalau dia respon kan. Kadang lama itu karena mereka nggak respon kan. Iya. Lambat ini jawabnya. Jawabnya. Oh jadi dari segi waktu itu berarti Cak Rian ya. Iya. Dalam segi waktunya berarti sangat diuntungkan Cak Rian ya dengan Iya. kemajuan medsos saat ini Cak Rian ya. Oke. Dari itu Cak Rian, dari segi marketingnya kira-kira Cak Rian gimana Cak Rian untuk kemajuan medsos saat ini? Ya lumayan sih. Kita pakai marketplace sih sekarang kan. Baru.
gending advertising main di medsos juga Cak Rian untuk promosi Cak Rian. Nggak selalu sih, cuman jarang karena kita kan kadang melayani konsumen yang lama aja udah kelabakan kadang waktunya kan nggak ini nggak terkejar kadang tuh. Mungkin perlu tambahan karyawan Cak Rian. Khusus marketing. Atau belum terpikir Cak Rian? Belum kayaknya. Nah, kan kadang-kadang orang ada Cak Rian khusus untuk apa? Untuk marketing itu endorse dari itu Cak Rian. Yang influencer itu Cak Rian. Ada terpikir Cak Rian untuk Cak Ituan? Belum kayaknya. Ada juga kan yang promosi berbayar itu Cak Rian? Yang di ini. Yang di Instagram segala macam Ya, itu Cak Rian. marketplace aja berbayar sekarang. Marketplace berbayar Iya. juga ya. Tapi marketplace itu lebih ke Facebook apa itu seperti apa Cak Rian? Ke Facebook gitu. Facebook gitu ya. Iya. Oh. Tapi dari pengalaman yang selama ini Cak Rian ada perkembangan enggak setelah Cak Rian masuki marketplace itu? Ya lumayan sih, kita kadang banyak dapat konsumen dari itu. Dari marketplace tadi. Iya. Nah itu jadi langganan kan nggak ini lagi nggak online lagi kan. Langganan baru Cak Rian ya? Iya. Itu dimulai dari era COVID itu. Oh. Jadi Cak Rian mulai itu tuh dari Ya. zaman Covid kemarin ya? Ya karena kita kan nggak bisa ketemu langsung kan. Karena dibatasi jarak dan ini. Nah, terus menurut Cak Rian yang platform digital yang paling Cak Rian geluti di advertising ini yang mana Cak Rian? Apa marketplace tadi dah? Apa ada yang lain lagi? Itu kayak marketplace itu. Marketplace itu yang Cak Rian lebih dominan untuk promosinya ya? Iya. Oke. Terus Cak Rian, dengan kemajuan teknologi digital dan segala macam yang itu Cak Rian ya, kira Cak Rian ada tak perubahan perilaku konsumen ini Cak Rian dengan kemajuan ini Cak Rian? Ya mereka sih lebih sensitif sekarang karena banyak perbandingan kan. Oh iya. Iya. Nah itu maksud aku Cak Rian. Lebih sensitif. Terus apa lagi Cak Rian? Ya harganya juga bersaing gitu. Tinggal kita mau ikut apa enggak kan. Karena kadang itu apa tipis untungnya tuh kalau ini. Terus itu Cak Rian ada Cak Rian misalnya konsumen nak pesan ini, terus itu dia membandingkan dengan yang lain Cak Rian, ada tak langsung Cak Rian? Sering itu dengan Shopee kadang tuh. Nah itu dah aku dah nyebut Cak Rian. Cak Rian jawab dulu. Jadi dibandingkan dengan yang Cak itu Cak Rian. Dengan harga itu. Jadi terus Cak Rian macam mana cara jelasin Cak Rian? Ya kita kasih apa misalnya kayak Yasin kan ya. Oh ini 4,5. Kita juga bisa 4,5, cuman ininya dikurangi itu. Kadang mereka kalau udah dijelasin itu mereka nggak mau juga nih. Kalau itu tanya Cak Rian, kalau Yasin di tempat Cak Rian yang standar, harga standar Cak Rian yang berkualitas yang itu berapa Cak Rian? Kalau kita 6.000 kita paling murah. 6.000 paling murah. Iya. Kalau kita mau ikutin harga Shopee bisa, cuman ya kadang kalau konsumen kita jelasin itu nggak mau juga dia kadang nggak lengkap berarti katanya itu. Surat dasim lengkap, tapi yang taman-taman tadi Ya, itu Cak Rian. iya. Kadang mereka kan mau ada surat wakia, ada al-kafi gitu. Ada doa selamat, ada doa jenazah segala macam itu Ada Cak Rian. asmaul husna gitu. Terus untuk yang itu Cak Rian, iklan konvensional Cak Rian itu dak Mele dak yang zaman-zaman dulu misalnya iklan di cap brosur Cak Rian atau apalah kalau konvensional dulu Dulu masih kita pernah ikut apa Yellow Pages apa? Oh Di Telkom, iya kan? iya Ya buku-buku Telkom iya iya yang itu masih Cak Rian nggak lagi kan? dak lagi ya. Orang kan nelpon sekarang pakai WA bukan pakai telepon kan? Malah kalau kita sehari-hari nggak lagi pakai nomor telepon ini, pakai nomor WA tuh lah. Terus itu Chan, yang misalnya datang door to door terus itu Chan yuk ke kartu namo itu masih ada Carian ngelakukan Cak itu Carian? Jarang sih sudah. Ya, karena dari mulut ke mulut kadang gitu sudah. Nah, apa dari langganan lama kan ngajak awan jadi langganan baru gitu. Jadi yang cara-cara yang konvensional itu yang menunjuk ke brosur, ngejak ke kartu namo segala macam itu tidak lagi dilakukan lagi Carian ya? Sudah jarang sih. Tapi masih, berarti kalau jarang tuh masih berarti Ya Carian? masih ada ini kadang ada yang minta-minta, kadang kartu nama kan masih. Cuman
Jarang sih, kadang minta nomor WA tuh lah, Mm-mm. tukeran nomor WA kan. Mm-mm. Untuk yang saat ini Cik Rian, kebanyakan konsumen Cik Rian individu kah atau yang perkantoran Cik Rian? Perkantoran ada, individu ada gitu. Kalau di persentase ke Cik Rian? Setengah-setengah sih. 50-50 ya? Iya. Oh iya, oke. Oke Cik Rian, lah sudah masuk session pertama Cik Rian ya. Kita istirahat dulu Cik Rian. Kalau Cik Rian nak minum-minum boleh. Kita dengarkan lagu dulu Cik Rian ya. Ya, oke, Oke, siap. siap.
Baik dulur, kita balik lagi di acara kita Teras UMKM Lokak kita dengan owner Gending Advertising Cik Rian, nama lengkapnya Tiansah, oke. Dengan judul tema kita promosi kreatif di tengah persaingan bisnis. Oke, Cik Rian, kita lanjut lagi Cik Rian ya. Ya oke siap. Oke, Cik Rian lah, Cak Suni Cik Rian. Mentah lah jam 12. Cik Rian, Ya. sekarang ini Cik Rian ya. Cik Rian tergabung enggak Cik Rian di apa yang perkumpulan advertising ada Cik Rian yang Oh, iya. baliho besar di dekat flyover itu Cik Rian yang di Pasir Rahmat? Tergabung enggak Cik Rian? Belum kita masih. Belum tergabung di situ Cik Iya. Rian ya. Apa Cik Rian enggak ada untung rugi enggak Cik Rian kira-kira kalau enggak bergabung tidak kira-kira menurut Cik Rian? Ya ada sih sebenarnya untungnya kan. Jadi saling-saling ngasih loka gitu. Jadi kalau masalah kadang mereka kan ada kena masalah hukum gitu kan. Jadi kalau kita ikut komunitas tuh ada terbantu gitu. Oh, ada bantuan Cik itu Cik Iya. Rian nih. Oh, iya. Kadang kan kalau untuk advertising kan besar risikonya kan. Apa ketiup angin, nimpa mobil itu kan. Oh, yang baliho di jalan-jalan itu Cik Rian Iya. ya? Heeh. Kalau itu itu bisa bermasalah Cik Rian nih. Ya, itu sebenarnya mesti diasuransiin. Biasanya ada asuransinya sih. Asuransi itu untuk kerusakan itu apa yang terkena musibah Cik Rian? Ya untuk yang kerusakan, untuk yang kena musibah. Oh, include di situ Cik Rian Iya. ya. Oh, iya. Jadi Cik Rian untuk sementara ini belum tergabung di Cik Rian ya, Belum, ya. di forum itu ya. Iya. Oke. Nah, Cik Rian, sekarang ini kan Cik Rian sudah menjamur ya beberapa UKM termasuklah yang dari dunia advertising ini Cik Rian ya. Iya. Tapi sekarang kan kadang-kadang dengan memiliki anggaran terbatas Cik Rian, kira-kira yang menurut Cik Rian strategi marketingnya yang bagus yang cak mana Cik Rian? Ya sebenarnya yang bagus sih kita jaga kualitas gitu. Jadi nanti dari mulut ke mulut gitu. Oh, Iya. yang lebih bagus itu Cik Rian yang Iya. dari mulut ke mulut itu ya. Ya kita usahain sih main kualitas sekarang nih. Biasanya kalau sudah kita main kualitas tuh konsumen puas kan ya cerita dan kawannya gitu. Oh, iya. Iya. Oh. Aku setuju sih Cik Rian. Dalam artian Cik Rian, aku kan ada pengalaman juga Cik Rian. Rumahku kan berjualan pakaian ibaratnya. Iya. Di awal-awal Cik Rian memangnya sejak adanya jualan online ini Cik Rian ya. Iya. Oh, itu jatuh benar Cik Rian. Tapi benar juga kata Cik Rian tadi, kalau jualan kita tuh memang kualitas gitu yang kita dominankan Cik Rian ya. Iya. Jadi kan orang itu kaget balik lagi gitu, nah itu Iya. nah ya, dengan mereka tahu kualitas kita kan. dengan mungkin mau jauh Cik Rian tadi harga di platform ini harga Yasin 4.500 Iya. sedangkan punya Cik Rian 6.000, berarti bedanya 1.500 sudah ada Iya. dikali ke 100 atau 300 berapa duit sudah Cik Rian ya? Nah mungkin dengan adanya kualitas tadi mereka balik lagi ke Iya. Cik Rian Karena kepuasan pelanggan itu prinsip kita itu. Oh, jadi advertising gini advertising jadi motonya Iya. Kepuasan pelanggan. adalah nomor satu. Iya. Wah. Jadi menurut Cik Rian yang marketing efektif tuh yang promosi dari mulut ke mulut Cik Rian ya. Iya. Terus itu Cik Rian kira-kira untuk membangun brand merek dari Cik Rian tadi selain menjaga kualitas ada Cik Rian yang lain Cik Rian kira-kira? Ya sih kadang kita kerjasama dengan kawan sih jadiin tim gitu. Dengan brand-brand lain kan. Oke. Kadang advertising ini kan kadang terkendala masalah waktu kan. Kadang misal order yang sama ada 10 order misal. Waktu yang mesti selesai dengan waktu yang sama ya. Itu biasanya kita butuh tim gitu. Jadi kita bagi-bagi gitu. Cuma dengan standar kualitas yang kita punya gitu. Oh, artinya itu Cik Rian. Sorry, maaf kalau salah Cik Rian nih. Berarti order tuh Cik Rian ambil. Ya. Nah, jadi diunjuk ke dengan yang kawan Cik Rian yang lain, percetakan yang lain Cik Rian. Ya. Dengan kualitas yang Cik Rian inginkan dah dengan standar mutu kita gitu. Oh, bisa Cik itu Cik Rian nih. Iya. Oh, jadi sama itu Cik Rian nih. Bidang jahit menjadi apa sih Cik Rian?
Ya konveksi. Nah, konveksi. Iya. Yo. Kadang aku denger cak itulah cak ini konveksi itu cak itu kan. Iya. Oh, sama juga advertising juga cak itu cak Ya, cuman kita mesti tahu orangnya dulu sebelum ngelempar tuh kan. Ya, kualitas orangnya ini gimana tanggung jawabnya. Karena kita kan konsekuensi dengan waktu, Iyo, dengan karena kan kualitas. iya, cak Rian ngelempar tuh gara-gara terbatas waktu cak Rian. Iya, waktunya mepet kan. Waktunya sama mesti selesai gitu. Jadi daripada tetap diambil ya order cak Rian tetap Ya. dengan cara dia disiasati nama cak Ya, Rian. disiasati ya. Disiasati cak itu. Oke, siap. Terus itu cak Rian terkadang kan tidak selalu mulus cak Rian. Ya. Dengan kadang-kadang misalnya lah cak Rian lah sudah ngasih ke desainnya cak ini. Oke, kata cak Rian setelah hasilnya selesai lah sudah dapat barangnya lah diunjuk ke konsumennya, tiba-tibanya ada keluhan yang lain cak ini. Nah, kira-kira pernah tak terjadi cak itu cak Rian? Pernah sih waktu kita ngerjain apa? Merek Sukopindo itu. Merek sesuatu lah cak Rian Iya. perusahaan Iya. itulah Iya. perusahaannya itu. Jadi nggak sesuai ekspektasi dia ya. Jadi ya kita perbaiki sendiri gitu. Apakah itu cak Rian? Maksud aku kalau cak itu kira-kira keuntungan cak Rian jadi berkurang kah atau malah jadi rugi cak Rian? Ya berkurang sih sebenarnya. Kadang ya pas-pasan gitu nggak. Oh, Untung nggak iya. gitu. Cuma rugi waktu lah. Ya. Oh, yang pasti rugi waktu Iya, cak Rian karena ya. kita ngerjakan ulang kan. Oh, iya. Dari segi materi mungkin tidak terlalu nian cak Rian ya. Iya. Tapi kalau waktu pasti ruginya karena Iya. nggak itu 2 kali cak Rian ya. Ya karena kita kan kalau jaga mutu kita ya. Jangan sampai konsumen kecewa kan. Lebih baik kita berkorban daripada konsumen kecewa gitu. Terus itu cak Rian dari segi untuk marketingnya istilahnya cak Rian ya. Cak Rian pernah tak pakai agensi cak Rian? Nggak pernah ya. Tidak pernah ya. Karena tim marketing kita sebenarnya udah lengkap sih. Karena basic kita kan adik-beradik itu dari marketing semua gitu. Jadi kami saling belajar satu sama lain. Jadi lo sudah paham cak Rian. Iya. Cak Rian ya? Strategi marketing kan banyak kita bukunya itu di rumah. Oh, jadi memang background cak Rian dari keluarganya, dari wong tua mungkin dari wong tua juga cak Rian. Iya. Oh, iya. Jadi ibaratlah sudah terbiasa cak Rian ya. Ya, menghadapi orang ini, sama orang ini. Di dunia marketing itu latih biasa cak Rian Iya. ya. Oh, iya. Siap. Terus cak Rian, untuk yang ke depan ini cak Rian, tantangan yang paling unik kira ya untuk dihadapi Ginings Advertising Iya. terhadap klien atau konsumen ini kira-kira ada tak cerita-cerita cak Rian? Ya, sekarang sih persaingannya ketat karena apa? Bahan baku sudah naik. Ini apa? Kecepatan, kerapian kan. Karena kita sekarang kan banyak pakai teknologi untuk nyetak ini kan nggak pakai manual lagi. Kalau dulu kan pakai nyablon pakai Iya, itu, Cak Rian. manual ya. Sekarang nggak mesin semua itu. Ya paling strateginya sih apa yang bisa dihemat kita hemat gitu. Cuman dengan cepat memakai kualitas yang nomor 1 gitu. Terkadang juga cak Rian waktu penyelesaian kira-kira itu juga cak Rian mempengaruhi juga tak kalian terhadap konsumen? Ya kadang kalau mepet kadang ya kena terburu-buru kan kadang hitungan jam itu kadang kurang rapi juga kadang. Cuman ya kita rapi dikit-dikit lah. Karena kan ada cak Rian kadang-kadang pengalaman cara saya juga sih. Iya. Misal kita butuhnya jam 2 cak Rian. Iya. Misal tapi kita salah kita tuh cak Rian misal pagi gitu Iya. Nah, standarnya biasanya katanya sore atau besok pagi selesainya. Iya. Nah, itu kira-kira ada tak cerita carian di advertising gending? Ya sering sih. Padahal kita menyiasatinya dengan menggunakan teknologi itu kadang. Cak mana carian? Ya pakai mesin. Pakai mesin. Kita desain sendiri kan gitu. Terus itu carian? Ya kita persiapan lah pokoknya. Biasanya kalau itu kita udah perkirakan kan jam berapa selesai gitu. Biasanya tiap kerja yang apa yang kita ambil itu udah kita perhitungkan konsekuensinya gitu. Misalnya jam berapa mesti selesai ya kita hitung selesai nggak mungkin nggak selesai. Kalau gitu nggak mungkin selesai ya nggak kita terima gitu.
Oke. Terus itu Cik Rian, dengan kita balik lagi ke kemajuan teknologi Cik Rian ya. Iya. Menurut prediksi Cik Rian secara pribadi ini. Iya. Kira-kira Cik Rian, tantangan ke masa depan Cik Rian industri advertising ini untuk mungkin 5 tahun ke depan kira-kira cak mana Cik Rian? Menurut Oke. perkiraan Cik Rian pribadi ini ya. Iya. Kayaknya tetap berkembang sih karena manusia itu kan membutuhkan dari hidup sampai meninggal kan. Ya tetap berkembang sih sampai ini sampai akhir dunia. Yo, contohnya Cik Rian, kalau Cak Rasid boleh itu juga deh, Cak model undangan pernikahan itu Cik Rian. Iya. Kan di awal-awal dulu Cik Rian kan orang kan Caknya beralih ke digital Cik Rian. Iya. Nah tapi akhir-akhir ini menurut aku pribadi Cik Rian, Caknya balik lagi ke zaman-zaman dulu Cik Rian. Menurut Cik Rian ada tak itu Cik Rian? Benar tak kira-kira pendapat aku ini? Iya, sekarang kan ada undangan digital sekarang. Cuman tuh yang daerah-daerah di desa-desa itu kan orang tua kan jarang pakai Android Segala macam tuh ya. Iya. Jadi ya mereka mesti ada undangan itu. Sudah itu pula Cak Rian. Ini pengalaman pribadi aku juga Cak Rian ya. Ada kalau kita ngobrol di pernikahan itu, kadang-kadang wong itu Cak Rian yang nerimo yang digital itu Cak Rian kira-kira yang milenial atau Gen Z be Cak Rian. Iya. Yang kan orang-orang yang itu Cak Rian dia udah ibarat katanya udah Cak Rian. Iya. Itu enggak resmian katanya. Iya. Nah, dia masih mengharap ke dalam bentuk yang konvensional itu Cak Rian. Benar enggak Cak Rian? Iya benar itu. Kadang mereka kan nggak ngerti digitalisasi ini kan. Jadi kadang mereka buka aja nggak ngerti kan. Cuma lihat covernya aja. Sudah tuh itu Cak Rian. Masa Cak Rian itu mereka tuh beranggapan Cak Rian caknya udah abdol lah Cak Rian. Kalau udah pakai undangan nih. Ya karena sudah tradisi dari dulu kan kayak itu. Benar. Ketika mengubah itu kan agak sulit kan. Mengubah menjadi digital itu kan. Nggak semua orang bisa nerima langsung. Mereka butuh proses gitu. Jadi kira-kira dari dunia advertising diuntungkan ke Cak Rian nih? Ya ada untung ruginya sih. Aduh rugi juga. Tapi masa aku Cak Rian kalau uang berbalik lagi Cak, balik ke undangan ya. Sekarang kan kalau menurut pantauan Cak Rasid Cak Rian ya. Yang digital tuh kadang-kadang cuma untuk itu ya Cak Rian, untuk yang budak-budak sekolahan ya Cak Rian ya. Untuk budak anak kuliahan, budak sekolahan dikirim digital. Tapi untuk orang tuanya dia masih tetap itu Cak Rian, masih tetap pakai yang konvensional. Ya karena proses teknologi itu kan mereka belum paham gitu. Mesti ada penyesuaian. Oke, lanjut jalan. Dari dunia advertising ini dikombinkan dengan anak-anak muda sekarang ini Cak Rian. Kira-kira kalau seandainya ada anak muda kan yang pengen atau tertarik untuk terjun ke dunia advertising ini Cak Rian. Kira-kira apalah yang harus disiapkan oleh anak-anak muda ini Cak Rian? Sama sih kalau inti dunia advertising ini mesti bisa desain gitu. Karena percepatan untuk pengerjaan itu pertama tuh di segi desainnya. Sebab kalau kita ada desain mau di oper kemana pun bisa itu cepat kan. Oper ke mesin mana kan. Cuman kalau nggak bisa desain lambat gitu. Pengalaman kita kan dulu desainnya belum lancar kan. Jadi misalnya kalau pengerjaan satu undangan itu kalau kita nggak bisa desain itu kan nunggu itu untuk desain aja bisa sehari 2 hari gitu. Kalau nggak bisa desain, iya. Tapi kalau kita bisa desain ya hitungan jam, sejamnya kadang kalau desainnya siap selesai. Apalagi sekarang ini kan banyak dibantu dengan aplikasi-aplikasi yang itu desain itu yang desain itu AI ya, desain dari AI. Itu sangat membantu Cak Rian ya. Sangat membantu itu. Oke, kita balik lagi ke itu Cak Rian, balik lagi ke klien Cak Rian ya. Kira-kira Cak Rian, pengalaman Cak Rian sih ini, pengalaman Cak Rian kira-kira untuk menghadapi klien-klien yang punya ekspektasi yang tinggi kira Cak Rian tapi setelah Cak Rian penuhi segala orderan yang beliau pinta itu masih baik itu Cak Rian tidak terima kira Cak Rian dengan hasil yang Cak Rian menunjuk ke kira macam mana pengalaman Cak Rian untuk menghadapi orang-orang seperti ini Cak Rian? Ya biasanya sih
mereka tuh sudah memang dari awal da respect gitu. Mereka tuh sudah ada sebenarnya ada percetakan sendiri kan, cuman kena pengaruh kawan-kawan mungkin kayak itu kan. Jadi mesen ke kita. Sebenarnya kalau ini masalah ini sih, masalah pribadi sih sebenarnya kalau itu. Itu lebih Iya. caknya cak Iya, lebih masalah pribadi. caknya lebih dari kepribadiannya cak mana? Iya. Karena mereka dari awal kan nggak respect dengan kita gitu, kadang biasanya. Apa dia apalagi misalnya dia itu carian dia bekerjanya di instansi dah Iya. dia lah sudah sebenarnya sudah punya klien dewek dia sebenarnya Iya. advertising yang dia pengen tak tahunya bosnya pengen yang advertising ini carian Iya. mungkin ada tak pengalaman carian yang benar-benar cak itu carian Ya kayak itulah kira-kira. banyak kritikan kan. nah Cuman ketika pimpinannya udah puas sudah diam aja dia biasanya. aman dah Iya, aman. yang penting pimpinannya udah Iya. Oke. Nah terus kira-kira pelajaran yang terpenting dari pengalaman yang cak itu carian kira-kira apa yang hikmah yang di carian ambek carian Ya mesti ini jangan berhenti untuk tetap belajar. Karena teknologi ini teknologi desain ini terus berkembang kan sampai sekarang nih kan. Masa percepatan, kerapian gitu. Ya terus belajar lah pokoknya. Iya, jangan berpuas diri carian nih. Ya, karena teknologi itu selalu berkembang. Kayak sekarang kan kalau di dunia percetakan itu dulu kan masih pakai komputer printer manual kan. Kalau sekarang sih banyak sudah pakai komputer yang ini yang hitungan menit itu keluar ini. Hasil Percepatannya printer. iya. Hasil lebih rapi gitu. Memang harganya lebih mahal sih, cuman ya sesuai dengan kualitas gitu. Oh, printernya beda carian nih. Beda. Ya. Kalau yang bagus itu bisa sampai 60 jutaan gitu. Iya, 6 juta sampai 1 M gitu. Cuman yang memang cepet. Hitungan menit dia, hitungan detik. Kalau yang printer rumahan itu kan paling 2 juta, 3 juta gitu. Iya. Iya. Cuman hasilnya lain memang. Oh, berarti memang di percetakan tuh memang beda carian nih. Beda ya. Printernya. Iya. Bukan percetakan yang biasa Pak Jucit dan printer rumahan tadi ya. Iya. Kadang ada juga sih make itu untuk mensiasati harga gitu. Oh, ada juga. Ya emang kosnya lebih murah. Oke. Itu yang suka dijual orang 500 ini. Cuman ya emang nggak mengkilat hasilnya gitu. Oh, dari Terang. segi kualitasnya carian nih. Iya. Main kualitas kan. Oke. Terus carian untuk kedepannya kira-kira di advertising mungkin ada rencana atau inovasi apa carian mungkin bisa diungkapkan di sini. Ya cuman ini mau nambah ini spek komputer sih biar lebih cepat lagi gitu. Oh, itu mempengaruhi apa Kak carian? Percepatan pekerjaan gitu. Cepat-cepat kerjaan ini kita bisa lebih pakai teknologi yang lebih tinggi gitu. Kan semakin tinggi itu spek itu semakin enak kita pakai ini aplikasi itu lebih cepat gitu. Otomatis jadi kerjanya carian tuh lebih cepat lagi Iya, ya. lebih cepat lagi. Berarti itu butuh biaya lagi carian Iya, ya untuk untuk upgrade. inovasi itu upgrade Iya. komputer cina deh. Iya. Oh, yo. Jadi rencananya ada inovasi seperti itu carian ya. Iya. Oke. Mungkin di sesi terakhir Cak Rian, kira-kira ada harapannya dan kemudian pesan-pesan nah Cak Rian nih. Pesan dulu Cak Rian, pesan untuk anak-anak muda ataupun wong-wong kira-kira yang pengen minat Cak Rian. Pesan untuk wong-wong dulur kita sak budayanya yang pengen buka advertising. Mungkin dia nih lah sudah punya basicnya Cak Rian. Cak model Cak Rian dulu kan sudah lah begawe dah di percetakan segala macam. Tapi belum punya keberanian kira-kira. Nah, kira-kira apa yang harus dipersiapkan Cak Rian? Yang pertama sih mesti upgrade skill dulu. Skill dipersiapkan untuk desain yang pertama terutama kan. Kedua ya mental yang jelas. Karena untuk membuka usaha ini yang perlu mental yang kuat. Beda dengan kita kerja dulu kan. Sebab ketika kita buka ini ya gaji itu dari kita sendiri. Mau besar apa kecilnya itu kan.
penting pertama tuh mesti sabar, Mm-mm. telaten, menjaga kualitas itulah. Mm-mm. Ada lagi Cak Rian? Itulah Itu untuk sementara. pesan-pesannya. Nah, oke. Lanjut Cak Rian, mungkin harapannya Cak Rian, harapan Cak Rian untuk gening advertising sendiri, dan juga harapannya untuk keberlanjutan dari gening advertising. Bisa Cak Rian? Ya semoga kedepannya berjalan dengan lancar lah, nggak ada kendala gitu. Terus itu Cak Rian, mungkin ada harapan lain, pengen buka cabang-cabang di daerah atau Cak mana Cak Rian? Ya, rencana sih ada sih, cuman belum kayaknya untuk sekarang ini kan, karena sekarang kan harga aja naik terus ini. Jadi kita mesti ada penyesuaian sekarang nih untuk bertahan kan gimana di industri ini. Iya. Berarti ada kira-kira Cak Rian, kan di keadaan global saat ini kan lagi perang Iya. di mana-mana Cak Rian. Berarti terdampak juga advertising Cak Rian. Ya harga naik terus itu untuk bahan bakunya. Dan bakunya. Iya. Mm-mm. Apalagi tuh yang plastik itu Ah, naik iya. pasti. Iya Cak Rian. Kena pengaruh dari harga minyak. Jadi sangat berdampak untuk dunia advertising Ya, Cak Rian. untuk ongkos angkutnya kan, ongkos kirim barang-barang itu kan naik semua jadi barang. Oke, jadi harapannya intinya gending advertising ke depannya tetap maju Cak Rian ya. Iya. Tetap bertahan di keadaan dunia mainnya lagi Cak Rian. Tetap jayo. Cak Rian juga doa ke Cak Rian, semoga Cak Rian sukses selalu. Amin. Iyo, bisa ngajak dulur-dulur yang lain untuk Ya. sebagai karyawannya. Ya, insya Allah. Iyo, jadi ikutin berdampak dengan lingkungan daerah Cak Rian, Ya. terutama dan juga pokoknya sukses beh untuk Ya, Cak ya. Rian kalau Amin, amin. terutama untuk gending advertisingnya. Baik dulur, Cak Rian kira cukup sampai di sini karena berhubung waktu kita yang telah menunjukkan jam lepas 55 dari jam 11 Cak Rian. Cak Rashid ucapkan terima kasih atas kehadiran Cak Rian di sini. Ya, Kalau sama-sama. lain-lain kali Cak Rian kami undang lagi, bersedia hadir lagi Cak Rian. Insya Allah. Siap. Baik dulu sahabat Belayo, kebersamaan kita di Teras UMKM Lokak kita bersama owner Gening Advertising Cak Trian Sabater atau yang akrab Cak Rian. Cak Rashid cukup sampai di sini. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Teras UMKM Rumpa